Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian baik-baik saja ya. Pada pembelajaran hari ini, kita belajar mengenai makna ungkapan yang terdapat pada teks percakapan. Untuk itu, kita simak ya percakapan berikut ini. Baik anak-anak, di sini ada percakapan antara ayah, ibu, Udin, dan Mutiara. Untuk itu, mari kita baca sama-sama percakapan berikut ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Lalu Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kemudian ditanya lagi oleh Mutiara, bagaimana kalau kita ke pegunungan saja? Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Lalu Udin menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Mari kita ambil jalan tengah, jawab ayah. Lalu ayah bertanya kepada Udin, Mutiara, dan ibu, ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Lalu Udin menjawab, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Lalu ibu menjawab tanggapan mereka. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu ayah berkata kepada mereka, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengar percakapan tentang ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Baik, yang dibicarakan dalam percakapan itu yaitu mereka memilih tempat wisata. Yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Rencana wisata dilaksanakan pada waktu liburan yaitu pada hari Minggu. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Yang mengusulkan tujuan wisata adalah Mutiara dan Udin. Yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin berwisata ke kebun binatang. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan kelima ya. Pertanyaan kelima, kemana Mutiara ingin berwisata? Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Pertanyaan keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Keputusan tujuan wisata dapat diambil baik karena Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Dia lebih mengalah dalam mengambil keputusan. Mutiara tidak ingin ada pertengkaran di antara dia dan adiknya. Yang ketujuh, menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Yang terjadi di dalam keluarga itu yaitu mereka sedang berdiskusi. Mereka sedang melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk memilih tempat wisata. Yang kedelapan, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, ayah memberikan kesempatan kepada kedua anaknya itu untuk menentukan tujuan wisatanya. Dan yang terakhir, menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa? Penerapan sila pada peristiwa itu yaitu sila keempat, yaitu mereka sedang bermusyawarah atau mereka sedang berdiskusi untuk menentukan tujuan wisata mereka. Dan penerapan sila kelima yaitu sikap adil ayah terhadap kedua anak-anaknya dalam menentukan tujuan wisata mereka. Nah, anak-anak, pada percakapan tadi ada kata musyawarah. Jadi, membicarakan suatu masalah bersama-sama itu disebut dengan musyawarah.
dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata pada teks percakapan tersebut, yaitu Udin memilih ke kebun, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Nah, di sini Udin dan Mutiara mereka berbeda pendapat dalam menentukan tujuan wisata yang akan mereka pergi nanti. Jadi anak-anak, dalam musyawarah kita boleh berbeda pendapat atau usul ya. Tapi ingat, tidak boleh bertengkar dalam berpendapat. Nah, anak-anak sudah paham kan? Jadi musyawarah itu merupakan penerapan pengamalan sila keempat. Nah, anak-anak masih ingat lambang sila keempat dan bunyinya? Oke, mantap sekali. Jadi lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Anak-anak bisa melihat gambar di sini ya. Ya, ini adalah simbolnya yaitu kepala banteng. Nah, bunyinya apa? Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah ya. Jadi contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Yang keempat, musyawarah menentukan sekolah anak. Dan yang terakhir adalah musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Jadi kelima ini merupakan contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Oke, baik anak-anak, kita lihat lagi kembali percakapan yang tadi ya. Nah, anak-anak, ada dua ungkapan yang kita temukan pada teks tersebut, yaitu jalan tengah, kemudian ungkapan yang kedua adalah kepala dingin. Jalan tengah memiliki arti yaitu solusi. Kepala dingin memiliki arti yaitu tidak mudah marah. Anak-anak sudah paham kan tentang menemukan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk pada materi yaitu menulis bilangan 3 angka dan membaca bilangan 3 angka. Untuk itu, mari anak-anak kita simak penjelasan berikut ini. Di sini ada 200-an berarti 200 ditambah 50-an berarti 50 ditambah 7 satuan berarti 7. Berarti berapa kira-kira anak-anak jumlahnya? Jumlahnya adalah 257 ya, dibacanya 257. Baik, anak-anak sudah paham kan penjelasan tadi? Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak. Tugas yang pertama yaitu peragakan percakapan sesuai dengan video pembelajaran. Diminta bantuan orang tua atau saudara di rumah. Lalu kemudian temukan ungkapan pada percakapan, lalu cari makna ungkapan tersebut. Tugas yang kedua diminta yaitu memberikan 2 contoh perilaku yang pernah kamu lakukan yang termasuk bentuk pengamalan sila keempat dan kelima. Kerjakan pada buku tugas ya. Dan soal yang terakhir, tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga pada LKS halaman 25, ayo berlatih
nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dan tugas yang terakhir, ini tugas keempat, yaitu anak-anak mengerjakan juga di LKS halaman 25, yaitu latihan pembelajaran 6. Baik, anak-anak sudah paham kan tugas tersebut kan, tugas-tugas yang saya sudah berikan. Tugas pertama sampai dengan tugas keempat. Mohon anak-anak mengerjakannya dengan semangat ya. Hasil pekerjaannya nanti anak-anak foto lalu kirim ke ibu. Baik, terima kasih. Hanya ini dulu ya. Kita lanjut nanti pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa.